Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Suwani Saputra dari kelas IF23C dan dengan NIM 1147. Di sini saya akan membuat video tentang SQL dan membuat 1000 baris datanya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang SQL terlebih dahulu. Jadi, SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. Dengan SQL, Anda dapat melakukan berbagai operasi, mulai dari membuat struktur database, mengelola data, hingga mengatur hak akses pengguna. SQL dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya, yaitu ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang Data Definition Language atau DDL. DDL digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur dari objek-objek database seperti tabel, indeks, dan skema. Jadi operasi ini biasanya bersifat permanen, sehingga perubahan akan langsung berdampak pada struktur database. Perintah utama DDL ada create, alter, drop, dan truncate. Ikut penjelasannya. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. DML berfokus pada manipulasi data di dalam tabel. Dengan DML, kita dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus data. Operasi DML biasanya mempengaruhi isi data tanpa mengubah struktur tabel. Perintah utama DML ada insert, update, delete, dan select. Penjelasannya ada di sini. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada Data Control Language atau DCL. DCL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap database. Hal ini sangat penting dalam menjaga keamanan data dan memastikan hanya pengguna tertentu yang dapat melakukan operasi tertentu. Perintah utama DCL ada grant dan revoke. Penjelasannya seperti ini, contohnya seperti ini. Yang keempat ada Transaction Control Language. DCL digunakan untuk mengelola transaksi dalam database. Transaksi adalah serangkaian operasi yang harus dieksekusi secara atomik, atau semua berhasil atau tidak ada yang dijalankan sama sekali. Perintah utama TCL ada commit, rollback, dan save point. Contohnya seperti ini. Adapun SQL yang diterapkan di kehidupan nyata. Yang pertama ada e-commerce. Di e-commerce, database digunakan untuk menyimpan data produk, pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Yang kedua ada di perbankan. Sistem database digunakan untuk menyimpan informasi akun, transaksi, dan laporan keuangan. Adapun di aplikasi media sosial diperuntukkan untuk menyimpan data pengguna, postingan, komentar, dan pesan. Hubungan antara DDL, DML, DCL, dan TCL. Keempat kategori ini saling terkait dalam proses pengelolaan database. DDL digunakan untuk membuat struktur awal database, DML digunakan untuk mengelola data di dalamnya, DCL memastikan keamanan data dengan mengatur siapa yang memiliki akses. Yang keempat ada TCL, memastikan integritas data dengan mengelola transaksi. Kesimpulannya, SQL adalah bahasa yang sangat penting dalam kehidupan teknologi informasi. Pemahaman seperti tentang DDL, DML, DCL, dan TCL memberikan kemampuan untuk satu, membangun struktur database yang efisien, yang kedua mengelola data dengan cara yang aman dan terorganisir, yang ketiga mengontrol akses untuk mencegah pelanggaran keamanan, yang keempat menjamin integritas data selama transaksi. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mampu menggunakan SQL untuk memecahkan berbagai masalah pengolahan data efektif. Baik, jika teman-teman ingin melihat materi ini atau penjelasan ini, teman-teman dapat mengakses ini dengan URL seperti ini. Baik,
Selanjutnya saya akan membuat tabel user dengan ada 1000 data. Pertama-tama saya di sini sudah membuat database dengan nama sewa kendaraan. Nah, jika teman-teman ingin membuat database, kita bisa klik di sini, ada new di sini, dan buat nama database-nya di sini, langsung klik bagian create ini. Nanti akan muncul di sini. Teman-teman dapat mengaksesnya di phpMyAdmin. Nah, selanjutnya saya di sini ingin membuat tabel dengan SQL di sini dengan menggunakan script. Menyalin terlebih dahulu scriptnya yang sudah saya buat. Sini. Nah, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu dengan perintahnya seperti ini, create table user. Atau tadi dengan penjelasan yang tadi yaitu dengan DDL. Kalau tidak salah. Nah, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu dan juga berikan apa saja yang dibutuhkan atau atributnya. Di sini ada ID dengan auto increment dan dengan primary key. Dengan tipe datanya integer. Begitupun full name atau nama lengkap dengan varchar tipe datanya, nomor telepon juga, email, password, dan role. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan data-data yang ingin dimasukkan. Jadi menggunakan insert into dengan adanya nama tabelnya di sini dan atribut-atribut yang dibutuhkan seperti ID, nama lengkap atau full name, phone, email, password, dan role-nya dengan values juga, dan setelah values baru masukkan data-datanya di sini. Itu. Dan bagaimana caranya biar agar dapat cepat untuk mendapatkan data-data tersebut sampai 1000 baris. Nah, kita menggunakan namanya itu mockkaru.com. Teman-teman dapat mengaksesnya di Google atau di berbagai platform lain. Nah, di sini kita bisa modifikasi field name-nya dan juga tipenya. Misalnya di sini ID. Nah, di sini kita ganti misalnya apa. Di sini full name kita ganti apa gitu. Di sini tipenya. Nah, di sini kan karena full name cari full name misalnya di sini. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Setelah itu, jika teman-teman sudah selesai, kita generate data. Nanti akan terunduh file CSV-nya di folder download. Jadi setelah diunduh, kita masukkan sesuai dengan perintah SQL-nya. Nah, di sini teman-teman dapat membuat beberapa maksimal kalau tidak salah 1000 baris kayaknya. Atau enggak, saya belum tahu. Di sini kita bisa misalnya 50 atau berapa, nanti akan terpanggil 50. Gitu. Misalnya saya bikin 50. Nah, di sini generate data. Nah, di sini akan terunduh. Seperti itu. Kita lihat dulu. Nah, contohnya seperti ini. Sini ada ID. ID-nya ini full name, nomor handphone, email, password. Passwordnya akan dibuatkan seperti ini dan role-nya seperti ini. Lanjut ke bagian sini, kita akan membuat itunya.
Setelah teman-teman membuat skripnya, lalu kita klik go. Sini ini akan terbuat enggak. Nah, berhasil kan? Nah, di sini kita bisa lihat di struktur ada tabel user. Nah, di sini terlihat ada 1000. Nah, di sini kita atur 25 saja agar cepat. Nah, di sini ada ID, name, phone, email, password, role. Dan di sini create ad adalah tanggal pembuatannya. Itu. Baik, cukup sekian mungkin video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi